Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kita diberikan keturunan yang saleh lagi salihah. Dan diluaskan rezeki yang halal. Dan dijadikan anak keturunan sukses dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nantinya. Dengan berkat kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berkat kita mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun anak-anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya berasal daripada Khadijah radhiyallahu anha, kecuali anak beliau yang bernama Ibrahim. Anak Nabi ada berapa anak-anak? Coba sebutkan. Apa? Nah, pada ingat. Coba Aqidatul Awam. Wa sab'atun auladuhu faminhum thalathatun minadz-dzukuri tubhamu Qasim wa Abdullahi wa tayyibu wa tahirun bidaini dha yulaqabu atahu Ibrahimu min sarriya fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahima min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim waliyah wa arba'un minal ina tuzkaru ridwanu rabbil jami'i yuzkaru Fatimatuz uba'luha Ali wa banahu mas fadluhum jali fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa ummukul zakat radiyah. Nah, panjang syairnya. Cuman pada intinya menceritakan anak Nabi ada 7. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. 7 orang anak Nabi. Nah, 7 orang anak Nabi ini wajib diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Makanya simpulannya adalah Aqidatul Awam sebenarnya. Simpulannya di dalam Aqidatul Awam itu ada tauhid kepada Allah Ta'ala, yaitu sifat 20. Coba Allahu mawjudun qadih mukhalifun bil idlaqi wa qaimun hidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Nah, wajaizun 20 sifat ini wajib diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Nah, ya kan anak-anak kita ini dilajari Aqidatul Awam. Nah, kita lagi berhari sekolah di madrasah. Nah, itu tujuan yang diajarkan. Ya kan, supaya apa? Kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi 25 ada juga di dalam Aqidatul Awam. Hum Adamun Idrisunu Huduma Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqu kadha Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tadha Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daudu Sulaiman
Manut Tabak Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Khatimun. Nah, Nabi Isa wa Toha itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah beberapa kewajiban yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Nah, disinilah madrasah berperan, ya kan? Karena kalau hanya kuitan terkadang sibuk melajari anak, ya kan? Sibuk untuk mengajarkan anak, lalu akhirnya diserahkan ke sekolahan. Nah, supaya apa? Karena kita ini hidup di dunia ini ada kehidupan lagi di akhirat nantinya. Nah, terkadang orang tua berpikir panjang bagaimana anaknya ini sukses di dunia. Nah, segenap cara tuh, ya kan, masukkan ketika sekolah, di sekolah dasar masukkan les, masukkan bimbingan belajar. Nah, gunanya apa? Supaya sukses di dunia. Nah, kawa begawi gina. Itu tujuan sementara. Namun tujuan yang abadi itu apa? Kawa kayaknya selamat di akhirat. Nah, itu orang tujuan abadinya. Karena kalau di dunia ini paling 60 tahun. Hasil penelitian, umur masyarakat Kalimantan Selatan itu rata-rata 71 tahun aja ya. Nah, mbak itu habis N itu. Nah, hasil penelitian ada yang kurang daripada 71 tahun. Hah? Kada sampai 100 lagi, wah, jarang terjadi. Nah, 71 tahun ini kita mati-matian memperjuangkan anak ini supaya sukses di dunia, supaya sugih. Lembahnya meninggal dunia. Nah, malaikat pulang ampun urusan. Nah, jadi kita ini sebagaimana Al-Quran mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah juga. Jadi hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Nah, ini yang paling penting. Nah, salah satunya ujar. Ujar siapa ini? Ujar Kiai Hamid Pasuruan. Nah, Kiai Hamid Pasuruan ini kan salah satu gurunya dari guru sekumpul. Tarekat akhir zaman diantaranya adalah cinta. Nah, kita ini cinta lawan orang-orang yang soleh, ya kan? Kita ini mencintai orang-orang yang membantu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamannya kita hendak beribadah kayak orang-orang soleh kada kawa. Orang soleh itu sembahyang tekun, berjamaah tekun. Nah, sembahyang subuh jam berapa tadi? Sembahyang subuh. Ayo, siapa yang bangun jam 5? Jam berapa bangun tadi, Ja? Bangun salahnya Nuril. Nah, Lampia berdua. Yang lain mana jam 5 bangun? Dede jam berapa bangun? Nah, itu bangun juga aja. Nah, Dede kada bangun. kenapa? Karena ini penting sekali ibadah, tapi kita kada kawa. Seperti Syekh Saman, jam 2 bangun. Mbahnya jam 2 lalu sampai waktu isyraq. Waktu isyraq dia itu sampai duha pulang. Siang puasa kada kawa kayak itu. Lalu ujar Kiai Hamid, jalan yang paling mudah ini adalah cinta. Nah, kita ini mencintai, jangan mencintai artis. Bahimat banalah, buktinya gambar-gambar artis itu dipajang di mana-mana. Ya kan? Nah, itu bukan cinta yang tepat. Kita harus menyalurkan cinta itu kepada ataupun sesuai dengan aturan agama. Siapa yang dicintai? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dicintai? Para habaib keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dicintai? Para ulama pewaris ilmunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ini Khadijah ini begitu cintanya kepada Rasulullah. Seberapa 2/3 kekayaan kota Mekah itu milik Khadijah. 2/3, artinya ini sugih benar ini, ya kan? Karena para penduduk Mekah itu pengusaha rata-rata berdagang ke negeri Syam.
2/3 harta kekayaan di Mekah itu miliknya Khadijah radhiyallahu anha. Tapi ketika beliau meninggal dunia, bajunya banyak banget tambalan. 80 lebih tambalan baju Khadijah. Orang yang kaya raya sukses dari dalam kehidupan, ternyata ketika meninggal dunia baju bertambah-tambah. Kenapa? Karena habis harta diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka membangun agama. Nah ini nang sulit nih, ya kan? Sulit. Nang laki hendak bersedekah, nang bini kada mau. Atau nang bini hendak bersedekah, laki nang kada mau. Nah, kedua-duanya harus seimbang. Nabi Muhammad orangnya pemurah, Khadijah orangnya pemurah. Lalu agama ini sampai kepada kita. Coba jangannya agama ini kada didukung oleh para sahabat. Sayyidina Utsman, seorang pengusaha sukses. Sampai-sampai Sayyidina Utsman itu sampai sekarang masih ada hotelnya lagi di Mekah itu. Itu bekas wakaf sini mulai dari dahulu dipelihara orang sampai sekarang. Coba luar biasa. Daripada sedekah harta untuk membangun agama. Coba jangannya Nabi Muhammad ini bisa diutus di Indonesia, kesenangan adalah bisa kacau nih. Kenapa? Karena lingkungan sekitar ini para sahabat ini luar biasa dalam membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini luar biasanya pengorbanan para sahabat nih, luar biasanya. Nah sehingga kita berterima kasih kepada para sahabat-sahabat Rasulullah, di antaranya Khadijah radhiyallahu anha, yang mana dengan bantuan daripada harta beliau lalu agama ini sampai ke Indonesia, ya kan? Lalu sehingga laulal ulama lahalakan nas, jikalau tidak ada para sahabat-sahabat tadi yang menyebarkan agama kita ke Indonesia ini, bisa masih kita ini bertelanjangan aja. Karena ada agama yang mengatur, ya kan? Karena ada agama aja. Coba penduduk asli kita Kalimantan nih, siapa? Babuhan pedalaman itu. Nah itu aslinya. Kalau asli lagi itu coba Kantan pula. Nah, datang agama ini mengatur kan? Nah sehingga ini hasil dari siapa? Hasil daripada pengorbanan para sahabat, ya kan?